Apapun yang terjadi karena Tuhan, ketidakmampuan menghadapi apa yang terjadi, dia gantungkan ke Tuhan. Jadi bolak-balik dia tuh berhubungan dengan Tuhan. Makanya wajar kalau anak seusia itu akhirnya seperti itu. Aku tidak ngelihat bungkusnya dengan Rara. Karena kata Allah, aku tidak tahu kelak hidungmu mancung. Aku tidak tahu kelak rambutmu lebat. Aku tidak tahu kelak tanganmu putih. Yang aku tahu hatimu yang bersih. Karena di mana hati yang bersih, di situ cahayaku akan berdiam. Manusia aja ngeliat bungkus. Kalau Allah tuh ngeliat hati. Hati bersihnya hatimu, mudahlah jalan hidupmu. Kotornya hatimu, tersesatlah engkau dalam hidupmu. Bagaimana supaya hatimu terang? Ingat selalu kepadaku, dimanapun engkau berada. Nah itulah Rara. Itulah Rara. Berasa gitu di hatiku tuh. Ya Allah orangnya. Satu lagi ketulusan hatinya terhadap ibunya. Kalau gue masih lah mungkin marah-marah ini. Serius. Sama. Tapi dia tuh enggak, senang aja. Apapun tingkah ibunya tuh itu gue rasa mau nangis ngomongnya. Itu gue jarang ngeliat orang kayak gitu. Nggak ngeliat orang berbakti sering. Tapi dari lubuk berasa, dari lubuk hati itu. Satu lagi, apapun yang ada pada diriku, kalau bisa ku kalimatkan ya, tentang hatinya Rara gitu. Niatnya Rara tuh kalau bisa ku kalimatkan, apapun yang ada pada diriku ini, ya hanya untuk membahagiakanmu. Itu aja titik. Apapun yang ada pada diriku, murni untuk membahagiakan hatimu ibuku. Nah itulah Rara. Makanya kita kalau nyebut nama dia tuh pasti terganggu gitu. Rara, nah kan kayak ya kan kayak wow gitu. Beda. Sama sekali gua nggak mau bahas nyanyinya. Karena itu sederhana. Maksudnya kalau nyanyi itu kan terlihat. Iya. Nah gua bahas yang nggak terlihat. Bahas yang banyak orang bisa rasakan aja. Ketika ngelihat Rara, ya. Ketika dengerin Rara nyanyi. Bagus sudah pasti, tapi ada yang beda, nggak bisa dijelasin. Iya, tidak bisa dideskripsikan. Inilah sumbernya, ya, kekuatan Rara gitu, dimana setiap saat selalu ingat, dan itulah kekuatan. Ada, tapi memang ada perkataan Allah itu. Jadi kalau bahasa Indonesianya itu perkataan, kalau bahasa Arabnya itu firman. Nah, gue bahasa Indonesia aja kan, karena gue nggak begitu ngerti bahasa Arab gitu. Perkataan Allah itu ada, sebaik-baiknya penolong. Sebaik-baiknya penolong itu ya Allah. Tersambung dia tuh, ngelihat, berpikir, bertingkah laku. Itulah kekuatan Rara. Karena gini, kemampuan itu bisa dipelajari. Tapi membentuk pribadi kita untuk selalu ingat dengan Tuhan, wah itu. Orang rajin sholat pun belum tentu selalu ingat Tuhan gitu. Orang yang 5 waktu belum tentu.
Dan selalu yang gue rasain tuh doanya kepada Tuhan tuh beri kekuatan untuk menghadapi semua persoalan dan beri jalan keluar agar keluar dari keadaan ini. Dan yang gue rasain serius ini, nggak ada deh tuh marah-marah, kesal-kesal dengan Tuhan. Ya udah dihadapi aja hidup tuh. Jadi wajar kalau pada akhirnya dia menjadi seperti ini. Buah dari bergantungnya dia kepada Tuhan. Karena kan kata Kiai, apapun yang terjadi di muka bumi ini atas izin dan ridhonya. Ya kalau mau kita hidup kita diatur Tuhan, ya ingat Tuhan lah. Mau diatur, tapi nggak mau ingat gimana? Kalau kita mau diatur Tuhan, ya percayalah kepada yang ngatur, yakinlah kepada yang ngatur. Mau diatur tapi tidak percaya dan yakin, nyambung nggak? Nah itulah Rara. Aku paling Nyes di hati. paling nyes di hati, tersentuh ketika ngelihat dia dengan ibunya. Ibunya pulang enggak berubah dari kondisi misalnya. Ya tetap aja seperti ibunya. Nah, enggak pula sindrom star gimana. Intinya Rara tuh fenomenal. Nah ini pelajaran besar yang bisa dipetik dari kisahnya Rara ya, baik dari Raranya maupun dari bagaimana ibunya menjadi seorang ibu. Gitu. Mungkin orang kan gimana ya caranya ibunya ngedidik Rara, pasti gitu kan, bisa jadi penyanyi yang hebat, kepribadiannya baik gitu. Pasti bertanya-tanya apa yang dilakukan ibunya. Nanti kita bahas ibunya. Okay. Sekarang Raranya. Jadi kita nanti membahas orang-orang yang di belakang orang-orang sukses. Oke, ya. Ada pasti itu ya. Kalau ini kan bahas artisnya, nah kita kedepannya bahas orang-orang di belakang kesuksesan seseorang. Oke. Nah itu. Jadi itu aja yang bisa aku sampaikan tentang diri Rara. Memang benar, diterima atau tidak, diakui atau tidak, mau atau tidak mau, hidup kita ini cuma 3 hal biar tertuntun, terbimbing, terlindungi. Percaya dengan Tuhan. Dari percaya akhirnya yakinlah kepada Tuhan. Ketika yakin, ingatlah kepada Tuhan dimanapun dirimu berada. Jadi kalau sudah percaya harus yakin. Ketika sudah yakin harus selalu ingat kepada yang diyakini. Biar yang kita yakini menuntun dan membimbing kita. Gitu. Semoga saja Rara selalu seperti Rara yang sekarang. Amin. Dan aku percaya itu, karena walau bagaimanapun yang gue rasain dia selalu ingat Tuhan. Sehat selalu buat Rara. Banyak rezekinya. Dituntun dan dibimbing. Selalu. Dimanapun dia berada. Dan tetaplah jadi diri Rara seperti Rara yang kita kenal. Sehat selalu juga buat ibunya, dilindungi dan dituntun dimanapun berada. Kehadiranmu menurutku fenomenal. Kehadiranmu juga patut dijadikan motivasi buat orang-orang yang ingin jadi seperti dirimu. Entah di ruang lingkup mana. Dan mohon maaf atas seluruh pembahasan tentang dirimu. Tidak ada niat lain.
selain dari bentuk apresiasi, karena sudut pandang ini memang selalu menceritakan hal-hal yang luar biasa, menceritakan orang-orang yang luar biasa, biar pada akhirnya jadi acuan, jadi semangat buat orang-orang yang lainnya. Sekali lagi mohon maaf atas seluruh yang disampaikan, dan sukses semua, sukses selalu buat kalian semua dimanapun berada. Amin ya robbal alamin. Suka atau tidak, setuju atau tidak, mengerti atau tidak, semua tergantung sudut pandang. Saya Birgi Putri dan Ferry Cowboy. Sampai ketemu lagi di tema kita selanjutnya. Bye!